Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan percobaan Ground Penetrating Radar. Untuk anggota kelompok kami sendiri, terdiri dari saya sendiri Etienne Wirsya, kemudian ada Fatima Zahra, Evi Daryati, dan juga Nurwasya Fitria. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada materi pendahuluan ini, metode yang dimaksud dengan metode elektromagnetik itu adalah salah satu metode geofisika yang umumnya digunakan untuk pencarian bahan-bahan yang memiliki sifat konduktivitas yang tinggi. Pada metode elektromagnetik terdapat beberapa submetode yaitu Very Low Frequency atau VLF, Audio Magnetotelluric atau AMT, Conductivity Meter atau DIP, atau CMD, Magnetotelluric Series 1MT, Control Source Audio Magnetotelluric atau CSAMT, serta Ground Penetrating Radar. Di mana pada percobaan kali ini metode geofisika yang digunakan itu adalah metode GPR atau Ground Penetrating Radar. Yang dimaksud dengan metode GPR itu adalah sebuah metode geofisika yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang bersifat destruktif dan dia memiliki resolusi tinggi terhadap kontras dielektrik material bumi dan mampu melakukan pendeteksian formasi geologi yang relatif dangkal dengan resolusi tinggi sekitar 10 MHz sampai 2 GHz untuk mengetahui kondisi bawah permukaan berdasarkan parameter fisik permitivitas listriknya. Prinsip dari metode GPR itu dengan memanfaatkan pemantulan sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh transmitter berupa antena dari permukaan tanah yang kemudian ditangkap oleh sebuah receiver. Transmitter dapat membangkitkan pulsa gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu sesuai karakteristik antenanya, yaitu sekitar 1 sampai 1000 MHz. Di mana dari hasil pemantulan tersebutlah yang akan menghasilkan berbagai objek yang dapat terdeteksi dan akan terekam dalam radargram. Lanjut. Untuk rumusan masalah dari percobaan kali ini, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan metode GPR itu sendiri, terus bagaimana kondisi struktur bawah permukaan pada daerah yang akan dicoba atau diukur, dan bagaimana cara penginterpretasian hasil yang diperoleh. Sedangkan tujuannya itu yang pertama itu dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan metode GPR itu sendiri dan dapat mengetahui bagaimana kondisi bawah permukaan daerah yang diukur serta dapat untuk mengetahui bagaimana cara pengolahan data GPR-nya sama penginterpretasian hasil yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada landasan teori yaitu bersumber dari beberapa jurnal tentang GPR sendiri, yaitu GPR merupakan teknik geofisika yang biasa digunakan untuk eksplorasi dangkal seperti arkeologi dan aplikasi lingkungan. Jadi ada beberapa banyak fungsi GPR tentunya. Sistem GPR umumnya merupakan sistem zona waktu dan menggunakan antena dipol untuk pemancaran dan penerima. Prinsip perambatan gelombang radar merupakan prinsip gelombang elektromagnetik. Persamaan dasar gelombang EM sendiri ini menggunakan persamaan Maxwell, yaitu kuat medan magnet, kuat medan listrik, induksi magnet, perpindahan listrik, dan rapat arus, serta densitas muatan. Jadi untuk GPR sendiri itu atau biasa disebut dengan georadar merupakan teknik geofisika yang bertujuan tuh untuk memetakan kondisi bawah permukaan dengan menggunakan prinsip perambatan gelombang. Dalam catatan pola dan sifat bawah permukaan, keuntungan metode ini antara lain tidak merusak dan memberikan resolusi tinggi, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu kedalaman penetrasi dibatasi hanya beberapa puluh meter saja, tergantung frekuensi antena yang digunakan pemancar. Untuk GPR sendiri melibatkan perambatan gelombang EM tentunya ke dalam struktur yang diuji, dan perambatan gelombang EM di dalam GPR bergantung pada sifat dielektrik material yang sesuai. Konstanta dielektrik suatu bahan bergantung pada sifat EM dipengaruhi oleh suhu, kadar air, kandungan garam, struktur pori, dan frekuensi. Setiap kali gelombang EM mengenai dua media dengan konstanta dielektrik berbeda, gelombang EM dipantulkan kembali ke antena.
Selanjutnya, di sini ada metode percobaan, yaitu karena datanya sudah ada, maka selanjutnya di sini tuh untuk percobaan sendiri, yaitu waktu dan tempatnya itu di hari Minggu pada 26 November 2023, pukulnya itu pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, lokasinya kampus USK. Jadi alat dan bahan ini karena datanya sudah ada, karena tidak mengukur lagi, maka yang diperlukan itu hanya laptop, Microsoft Word, dan software Graphene yang kami gunakan. Selanjutnya, mungkin untuk akuisisi data, saya persilakan kepada teman saya. Selanjutnya untuk akuisisi data menggunakan software Graphene, pertama untuk open data, selanjutnya dengan read data menghasilkan model penampang yaitu TF110013. Selanjutnya dengan bagian toolbar edit, pilih geographic parameter dan kedalaman yang dihitung yaitu 0,5, tekan OK, dan selanjutnya tekan proses move start time. Selanjutnya untuk mencari mengubah background, yaitu dengan mengubah background removal sehingga menampakkan penampang seperti gambar tersebut. Selanjutnya ada untuk pemrosesan di WoW, yaitu dengan tekan proses dan tekan subtract min atau di WoW sehingga mendapatkan model tersebut. Selanjutnya untuk mengubah filter yaitu menggunakan filter vertical bandpass filter yaitu FD sehingga mendapatkan penampang yang pada gambar tersebut. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian linear gain untuk mendapatkan pola-pola garis-garis dari hasil penampang. Selanjutnya dari hasil linear gain tadi mengubah menjadi smooth gain sehingga mendapat pola penampang yang smooth dari hasil linear tadi. Selanjutnya, baiklah saya akan kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk hasil dan pembahasan sendiri, seperti yang sudah kita lihat, terdapat penampang yang sudah kami olah. Nah, dari model penampang hanya terdapat satu lapisan dan terdapat beberapa patahan seperti pada gambar tersebut. Seperti bisa kita lihat pada gambar, terlihat ada garis-garis yang tidak sejajar ke penerusannya. Nah, pada penampang tersebut diketahui dip antara 0,5 sampai dengan 4 meter dan jaraknya dari 0 sampai dengan 10 meter. Pada gambar diketahui X-min-nya adalah 0 dan X-max-nya yaitu 10,78 atau jarak pengukurannya. Nah, di sini data yang kami dapatkan mungkin tidak cukup dalam penetrasinya sehingga kami tidak bisa melakukan interpretasi lebih lanjut. Untuk kesimpulannya sendiri, GPR atau Ground Penetrating Radar atau georadar adalah teknologi non-destruktif untuk memetakan dan mengidentifikasikan objek di bawah permukaan tanah. Alat ini mengirimkan gelombang elektromagnetik ke dalam tanah, menciptakan gambaran struktur di bawah permukaan. GPR umumnya digunakan dalam survei arkeologi, konstruksi, pemetaan infrastruktur bawah tanah, dan bidang lain yang memerlukan pemahaman tentang struktur di bawah tanah. Kelebihan GPR melibatkan kemampuannya memberikan gambaran 2D dan 3D, serta deteksi berbagai jenis bahan, meskipun keakuratannya dapat dipengaruhi oleh kondisi tanah dan penggunaan teknik penyimpanan data yang tepat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.